Welcome to our channel. Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam Renungan Riak Sabda Selasa 17 September 2024, Pekan Biasa yang ke-24. Persatuan Tubuh Mistik Kristus. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini bacaan-bacaan suci menyuguhkan kepada kita kisah-kisah yang amat indah dan kaya maknanya untuk kita renungi bersama. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada umat di Korintus bahwa kita semua para pengikut Kristus adalah satu. Seperti halnya tubuh, meskipun memiliki banyak anggota, tetapi satu tubuh. Demikianlah pula semua pengikut Kristus. Meskipun berasal dari berbagai macam latar belakang, suku, budaya, bahasa, pekerjaan, dan lain sebagainya, tetaplah satu di dalam keragaman. Sebab kita semua sudah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh Kristus. Sedangkan dalam bacaan kedua, bacaan Injil mengingatkan kepada kita ada sebuah kisah di mana seorang anak laki-laki dari seorang janda di kota Nain yang sudah mati dan jenazahnya diusung oleh orang-orang kerabat dan sanak saudara dari janda itu hendak membawanya ke pemakaman. Di situ pula lewatlah Yesus melalui jalur itu. Melihat seorang ibu yang menangisi anaknya, tergeraklah Yesus oleh karena belas kasihan. Dan kemudian Yesus pun menghentikan usungan itu dan berkata kepada jenazah anak yang sudah mati itu, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Di sini dikisahkan bahwa seketika itu juga anak itu pun bangkitlah dan mulai duduk serta berbicara. Dan melihat semua itu, orang-orang yang hadir situ pun takjub serta ketakutan dan mulai memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, apa yang hendak dikatakan oleh bacaan-bacaan pada hari ini kepada kita? Baiklah, marilah kita merenungkan bersama-sama. Setidaknya ada 3 poin yang dapat kita renungkan pada hari ini. Poin pertama, para pengikut Kristus itu adalah satu tubuh mistik Kristus dalam ikatan Roh Kudus. Melalui pembaptisan, kita semua memperoleh rahmat-rahmatnya, yakni yang pertama, memperoleh pengampunan dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Yang kedua, diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadi ciptaan baru. Dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam anggota gereja, yakni menjadi bagian tubuh mistik Kristus. Dan poin kedua, sebagai pengikut Kristus pula, kita kerap dihadapkan dengan persoalan-persoalan hidup yang seakan tiada berkesudahan. Hal-hal semacam itu terkadang membuat kita sebagai manusia biasa ini hampir putus asa. Lalu pesan penting bagi kita adalah kita diminta untuk datang kepada Tuhan, memohon kekuatan daripadanya, agar kita mampu melalui pencobaan dan pergulatan hidup kita. Apapun bentuk masalah kita percaya bahwa pasti ada jalan keluarnya selagi kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap proses kita, sembari terus menaruh harapan bahwa rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Dan poin yang ketiga, dalam iman Kristen, Allah
adalah Allah yang Maha Rahim, Maha Belas Kasih, dan Maha Pengampun. Ia tidak menghukum orang dengan melihat perbuatan di masa lalunya, melainkan menyelamatkannya dari kematian kekal. Hal itu nampak dalam diri Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Kebangkitan seorang pemuda di Nain itu menandakan Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka yang menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anggota tubuh mistik Kristus, kita semua dipanggil untuk meneladani kasih dan tindakan belas kasih Kristus, terutama kepada mereka yang menderita. Marilah kita saling bahu-membahu dalam upaya melayani sesama. Marilah kita tetap berharap meskipun seakan tidak ada jalan keluar dari masalah kita. Marilah kita selalu hidup rukun meskipun di tengah-tengah perbedaan yang sejatinya bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi perekat yang menyatukan kita dalam iman kepada Kristus, Sang Gembala kita. Semoga iman kita semakin hari semakin bertumbuh secara nyata oleh karena rahmat Allah yang selalu bekerja dalam cara dan karya kita kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua.